Halo Sobat Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, inisiatif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis dengan topik pola makan yang cocok untuk pemulihan asam lambung, inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini adalah pola makan yang cocok ya untuk pemulihan asam lambung, inisiatif psikosomatis. Teman-teman semua perlu diketahui bahwa penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis ya yang disebabkan oleh multifaktor, baik itu faktor secara fisik maupun secara psikis ya, yang sensasinya luar biasa ya, 1001 rasa sensasi mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki ya. Nah ini kadang menyiksa perasaan kita ya, perasaan kita menanggung derita ini ya. Nah oleh karena itu kita harus bangkit ya, harus semangat, harus segera lepas dari penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis ya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman ya salah satu alternatif terapi untuk pemulihan asam lambung, yaitu tentang pola makan teman-teman. Karena dengan pola makan yang cocok ini sebenarnya asam lambung inisiatif psikosomatis itu bisa sembuh teman-teman ya, bisa sembuh tanpa obat ya. Kita hanya menerapkan pola makan yang cocok ya. Namun demikian ya, ini memang butuh perjuangan ya, butuh konsekuensi ya, yang harus kita terapkan ya, harus kita terapkan. Dan yang lebih penting lagi adalah prakteknya teman-teman ya. Jadi kalau kita hanya mengandalkan informasi, pengetahuan ya, tanpa kita praktekkan ini kadang juga belum apa-apa ya. Karena pada hakikatnya untuk membuat diri kita segera pulih, segera sembuh, itu adalah perubahan ya. Nah perubahan itu didapat ketika kita menerapkan atau mempraktekkan tip-tip ya, alternatif ya, yang positif tentunya, yang kita dapatkan dari berbagai sumber ya, termasuk dari sharing seperti ini ya. Karena apa yang saya sampaikan ini adalah pengalaman saya pribadi ya, yang membuat saya itu bisa bangkit ya sampai dengan saat ini ya, sampai dengan sembuh ya, istilahnya sembuh total lah, itu seperti itu teman-teman. Karena saya sudah bisa beraktivitas secara normal ya, tanpa istilahnya sensasi-sensasi yang berarti ya, dan juga tanpa sensasi psikis ya yang berarti juga. Tetapi semuanya sudah saya hilangkan lah, saya hilangkan. Sekalipun misalkan itu terlintas ya itu wajar karena kita manusia, tapi minimal kita itu sudah bisa mengendalikan ya. Jadi ketika ada sedikit sensasi muncul kita bisa mengendalikan, yaitu sudah kategori sembuh teman-teman ya. Memang prosesnya seperti itu ya, apalagi bagi yang teman-teman mungkin belum sembuh total ya, atau belum sembuh 100%, itu memang prosesnya seperti itu. Oke teman-teman ya, ini agak relax, ini saya
sambil ngopi ya, karena ini baru istirahat ya, dari pulang kerja teman-teman ya. Baik ya, kita lanjutkan kembali kepada persoalan kita ya, topik kita yaitu tentang pola makan yang cocok. Nah, di dalam pola makan yang cocok ini ada beberapa hal yang harus kita terapkan teman-teman ya. Nah, yang pertama ya, untuk mengatur pola makan yang cocok supaya pemulihan asam lambung kita menjadi cepat membaik ya, atau menjadi sembuh. Ini yang pertama adalah kita mengatur mindset ya, mindset pikiran kita terhadap makanan itu. Jadi ketika kita memandang suatu makanan ya, ini mindset pikiran kita ini harus sudah kuat dulu ya, karena apa? Karena dulu saya juga mengalami sampai dengan makan saja takut ya. Itu yang ketika kita terkena anxiety dan psikosomatik itu yang banyak ketakutan, sampai makan saja itu takut. Nah, itu kan parah teman-teman ya. Kenapa takut ya? Ya karena setelah makan itu biasanya kan reaksinya sensasinya luar biasa ya. Kadang yang perut menjadi begah, menjadi kembung, sembelit dan lain sebagainya, sampai dengan dada menjadi berdebar-debar, panas dan sebagainya. Itu sering terjadi pada saat setelah makan. Nah, oleh karena itu saya sampai mengalami takut makan ya. Tetapi setelah saya renungkan ya, bahwa ketika kita mau sehat berarti syarat mutlak kita itu harus makan. Nah, oleh karena itu maka mindset pikiran saya tentang makan ya, jadi mindset makan itu, makanan ya atau makan itu adalah obat yang membuat kita sehat gitu. Nah, maka dari itu ketika yang mungkin makannya masih belum enak ya, apalagi masih takut, nah ini harus dipaksa teman-teman ya, harus makan. Nah itu karena dulu saya juga pernah ya, ketika makan itu mesti langsung ada sensasi, sampai di titik terendah ya, saya kalau makan itu hanya 3 sendok teman-teman ya. Itu pernah itu. Nah itu tetapi makin kesini karena juga kondisinya sudah semakin kurus ya, karena berat badan saya itu turun 10 kilo ya, kemudian setiap berpapasan dengan orang komentarnya katanya pucet ya, katanya kurus. Nah ini semakin menjadi tidak percaya diri. Nah akhirnya saya rubah ya, jadi semua masukan itu saya ambil positifnya ya, kemudian saya merubah diri, pokoknya saya harus makan banyak. Itu seperti itu, walaupun untuk banyak itu juga bertingkat ya. Jadi dari yang titik terendah itu makannya hanya 3 sendok, untuk langsung banyak kan nggak bisa ya. Nah akhirnya saya latih terus. Nah itu akhirnya ternyata juga menjadi membaik. Yang tadinya gerak sedikit aja sudah lelah sekali, istilahnya tenaga sudah habis. Jadi tapi dengan makan yang cukup ya, akhirnya tenaga juga semakin timbul teman-teman. Itu jadi awali yang pertama itu dari mindset pikiran kita ya, yakin bahwa makanan itu adalah rezeki yang harus kita syukuri dan kita nikmati. Jadi apa saja boleh dimakan ya, itu. Nah yang penting terkendali, itu seperti itu. Nanti ada tip-tipnya ya, bagaimana cara mengendalikan. Jadi mindsetnya pertama ya, semua makanan itu adalah rezeki ya, yang harus kita syukuri dan harus kita nikmati ya, artinya kita boleh makan itu. Nah kemudian yang kedua, di dalam mindset kita bahwa semua makanan itu adalah obat untuk membuat diri kita sehat. Karena apa? Karena orang yang sehat itu pasti makannya cukup ya, Maka dari itu karena kita bertujuan ingin segera sehat ya, kita harus makan cukup dulu ya. Jadi kita dari makanan dulu, baru kita berharap bahwa nanti pasti kita akan sembuh, pasti kita akan sehat ya. Tetapi kalau makannya sudah aras-arasen, sudah takut, makannya sedikit terus, ya sudah,
yang terjadi itu semakin drop itu teman-teman. Karena apa? Karena organ tubuh kita memang butuh nutrisi ya, termasuk untuk membangun sel-sel baru itu juga dibutuhkan nutrisi yang komplit ya. Karena ketika kita makannya itu serba takut makan, itu ya sudah, untuk membangun sel-sel yang baru ya, yang menjadi segar kembali itu akan jauh menjadi lambat. Nah, oleh karena itu mulai saat ini ya terapkan itu teman-teman. Jadi mindsetnya itu, jadi semua makanan ya itu harus kita syukuri karena merupakan rezeki dan harus kita nikmati. Kemudian yang kedua, bahwa makanan itu adalah obat untuk menyehatkan tubuh kita ya. Karena setiap orang yang sehat itu pasti makannya minimal cukup, itu syukur banyak juga nggak apa-apa itu teman-teman. Oke ya, jadi itu yang pertama, intinya adalah mindset pikiran kita makan untuk sehat, itu yang harus diterapkan ya, supaya kita termotivasi terus untuk makan dan makan itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ini sudah berhubungan dengan makan ya. Ini yang kedua adalah atur waktu makan atau jam makan ya. Nah, jam makan itu tergantung pola kita teman-teman ya. Nah, dulu ketika saya dalam kondisi yang terpuruk ya, itu waktu makannya pernah saya atur sampai 5 kali teman-teman ya. Nah, ketika 5 kali itu makan pagi saya itu waktunya jam 6 ya, kurang lebihnya ya, kalau misalkan bergeser itu ya jangan terlalu jauh ya. Kemudian makan lagi jam 9 ya, kemudian makan lagi jam 12 siang ya, kemudian makan lagi jam 3 ya sore ya, kemudian makan sore atau malam jam 6 malam itu. Nah, itu untuk waktu yang masih 5 kali, yang waktu itu saya makan itu porsinya sangat kecil ya, itu seperti itu. Nah, tetapi kemudian kan berubah ya. Jadi di sini perubahan itu penting ya, karena indikasi penyembuhan itu ketika kita sudah bisa berubah ya, berubah walaupun progresnya itu sedikit demi sedikit ya, tetapi harus berubah. Nah, setelah itu kita rubah menjadi 4 kali, kemudian berubah lagi menjadi 3 kali. Nah, sampai dengan sekarang ya 3 kali ya, karena orang yang normal itu kan memang 3 kali. Nah, ketika 3 kali yaitu berusaha tepati ya, untuk pagi ya sekitar jam 6 pagi ya. Kemudian untuk siang sekitar jam 12 siang. Kemudian makan sore atau malam ya jam 6 sore. Itu seperti itu ya. Nah, itu dari segi waktu. Nah, itu harus ditempati dan harus konsekuen teman-teman ya. Karena apa? Karena lambung kita ini sudah apa ya? Ya seperti langganan lah, pada jam-jam itu pasti menyiapkan asam lambung itu akan keluar lebih banyak ya, karena jamnya makan itu. Nah, ketika kita kosong tidak makan, asam lambung itu produk terus, nah akhirnya nanti menjadi rasa-rasanya luar biasa ya, itu seperti itu. Nah, maka dari itu banyak teman-teman yang kambuh itu karena contohnya terlambat makan ya, terlambat makan. Itu karena kita tidak konsekuen dengan jadwalnya ya, dengan jam makannya, dengan waktu makannya. Nah, oleh karena itu kita harus konsisten, harus tepati, walaupun kita mungkin sedang sibuk ya, atau mungkin sedang di luar rumah. Ketika jam makan kita harus makan dulu, entah itu makan apa ya. Tetapi kalau pada jam-jam yang istilahnya makanan pokok kan biasanya makan nasi, ya usahakan makan ya. Contohnya ketika saya sedang aktivitas di luar rumah ya, misalkan jamnya makan ya, makan besar ya, pasti saya mampir ke rumah makan atau ke warung makan. Nah, itu saya harus makan dulu gitu. Jadi jangan pedulikan yang lain, pokoknya kita konsisten dengan jam makan kita sendiri, seperti itu teman-teman ya. Kalau kita bisa mengatur seperti itu, nanti tubuh sepertinya sudah ini ya, sudah matching dengan jadwal-jadwal makan. Nah, akhirnya menjadi tidak masalah, akhirnya menjadi nyaman ya, akhirnya kita menjadi berangsur-angsur membaik ya, semakin lama semakin
sembuh seperti itu teman-teman. Itu ya. Jadi yang pertama itu tentang waktu makan atau jam makan itu harus konsisten dan tepat teman-teman ya. Itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu tentang porsi makan atau besar kecilnya makanan. Nah, untuk mengatur porsi makan ya, itu memang disesuaikan dengan kondisi kita. Yaitu contohnya dulu ketika saya makannya masih 5 kali sehari ya, pada jam 6, jam 9, jam 12, jam 3 sore, kemudian jam 6 sore, itu saya makan itu hanya setengah centong teman-teman ya, setengah centong itu, setengah centong ya paling berapa sendok lah itu ya, mungkin 5 sendok atau 6 sendok kurang lebih seperti itu ya, tetapi 5 kali itu waktu itu. Nah itu ya saya berusaha porsinya segitu terus ya, segitu terus sehingga perut ini sudah menjadi terbiasa. Nah ketika terbiasa ya sudah menjadi stabil, itu seperti itu ya. Jadi porsinya disesuaikan sendiri ya. Karena apa? Karena sering terjadi teman-teman misalkan kambuh itu sebenarnya porsinya over ya, atau kelebihan ya. Jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik teman-teman ya. Jadi itu harus ditinggalkan ya. Apalagi kita kesenangannya makannya terhadap sesuatu ya. Nah itu misalkan contohnya kita senang makan ikan apa gitu, mungkin daging sapi ya. Nah karena kita senang dengan itu, nah akhirnya makannya itu terus, nah itu juga kurang baik ya. Jadi makan yang bagus itu bervariasi ya, semakin banyak ragam, artinya nutrisi di dalam tubuh kita ini semakin terpenuhi ya. Karena setiap makanan itu pada dasarnya punya kelebihan nutrisi masing-masing, dan semuanya itu berefek positif terhadap tubuh kita itu teman-teman. Jadi usahakan jangan sampai kekurangan, juga jangan sampai berlebihan itu teman-teman ya. Jadi untuk porsinya silakan disesuaikan. Nah ketika makannya itu sudah 3 kali ya sehari, yaitu usahakan kembali ke porsi normal ya. Cuma untuk porsi normal kan kadang masih agak sulit ya. Contohnya saya ini juga karena sekarang sudah normal, itu tetap masih agak kecil teman-teman ya. Tidak seperti dulu ya. Kalau dulu itu ya pokoknya maksimal itu. Nah sekarang ini sudah berkurang teman-teman. Nah kalau saya sekarang itu untuk porsi maksimalnya karena sudah 3 kali itu hanya 1 centong tambah setengah, itu sudah kenyang banget ya. Tetapi yang penting itu tidak terlambat makan ya, akhirnya kita menjadi fit ya, menjadi fit saja itu. Jadi silahkanlah teman-teman disesuaikan sendiri ya tentang porsi makannya ya. Porsi makannya itu hal yang ketiga, yang ini juga harus konsisten ya. Jangan sekali-kali misalkan kita merubah porsinya tiba-tiba menjadi banyak banget ya karena kita senang dengan makanan itu. Nah ini nanti juga akan bermasalah ya. Atau mungkin kita terlalu sedikit ya, tidak seperti biasanya. Nah itu jadi stabil saja. Kalau teman-teman misalkan mampunya untuk makan baru 1 centong ya 1 centong terus saja, itu konsisten dulu. Nah nanti ketika mau berubah sedikit demi sedikit tambahnya ya. Jadi perubahan ini jangan langsung stagnasi ya, tapi progresnya lamban lah sedikit demi sedikit. Ini supaya adaptasi lambung kita ini tidak terlalu jeglek ya, tetapi tidak kaget ya. Nah itu yang penting ada progres, nah nanti akhirnya berubah, itu seperti itu teman-teman. Nah itu silahkan dipraktekkan sendiri ya. Ini pengalaman saya seperti itu ternyata berhasil ya. Itu begitu. Nah kemudian selain waktu makan, selain porsi makan, nah kemudian yang keempat yaitu tentang menu makan teman-teman. Menu makan ini juga disesuaikan, tetapi memang ada menu yang wajib ya, yang harus kita penuhi lah ya. Contohnya misalkan karena
tubuh butuh istilahnya energi ya, butuh tenaga ya, itu sumbernya dari karbohidrat ya, contohnya nasi, yaitu nasi itu wajib ya, jadi paling penting. Jadi yang namanya makan ya, kalau kita ya itu ya umumnya nasi itu wajib harus ya. Nah itu ya pertama nasi. Nah kemudian tentang lauk ya silahkan disesuaikan ya, disesuaikan teman-teman lah ya. Yang penting istilahnya kita tidak melanggar makanan-makanan yang menurut kita kadang menjadi pantangan ya. Nah makanan yang menjadi pantangan itu juga yang mengetahui kan teman-teman sendiri ya itu. Nah dulu ketika saya masih kondisinya terpuruk ya, perut masih selalu sering ada sensasi, kadang yang perih, kadang yang kembung, yang begah, yang sembelit ya, yang kadang mengganjal di ulu hati, pokoknya masih banyak rasa ya. Waktu itu saya itu makan cuma nasi ya, kemudian lauknya cuma tahu teman-teman. Nah itu posisi paling nyaman ya, paling nyaman. Nah itu agak lama ya saya makan seperti itu ya, berbulan-bulan itu ya. Sebenarnya udah bosan sekali ya, tetapi sementara yang masih nyaman itu seperti itu. Sehingga sekalipun mungkin di depan saya itu ada daging, itu menurut saya itu makanan yang tidak pas ya, maka pasti saya ambilnya juga tahu, itu seperti itu. Jadi itu juga disesuaikan. Tetapi setelah itu kan kita ingin berubah ya, kembali normal, ya udah kita coba aja. Nah caranya ketika kita mau kembali ke normal, kita mencobanya juga pelan ya, jadi sedikit demi sedikit ya. Setelah itu tidak istilahnya terjadi reaksi yang negatif, nah kita teruskan ya, tapi juga tetap waspada, jangan langsung tiba-tiba banyak seperti itu. Nah termasuk minuman juga seperti itu teman-teman ya, contohnya kopi ya. Nah seperti ini nih. Enak banget ini. Nah ini kopi ya, ini saya 1 tahun tidak ngopi teman-teman ya. 1 tahun itu belas pokoknya saya hindari ya, waktu sedang memang sensasi masih selalu rutin ya. Nah kemudian sekarang sudah normal ya, sudah ngopi lagi, tetapi saya batasi, saya kendalikan. Saya kalau sehari maksimal ini hanya 2 gelas ya, itu maksimal ya. Seringnya hanya 1 gelas, itu seperti itu ya. Karena apa? Karena ini saja biasanya kalau malam sekarang saya nggak pernah ngopi ya. Kalau malam itu biasanya nanti jadi nggak tidur ya. Saya ngopi saya batasi itu maksimal jam 4 sore ya. Kalau dari pagi nggak apa-apa ya. Tapi karena kita nggak akan tidur ya. Tapi setelah jam 4 sore itu untuk kopi saya tutup. Itu seperti itu. Kalau dulu nggak beraturan ya, pagi, siang, malam itu di mana saja, kapan saja itu kopi the best. Tapi sekarang saya udah waspada ya, jadi saya kendalikan lah itu seperti itu. Nah ini memang harus seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk penderitaan asam lambung, getaensitis, psikosomatis itu memang seperti itu. Jadi kita harus peka ya, menganalisa diri kita sendiri, sebenarnya apa sih yang cocok buat diri kita ya, tentang makanan dan porsinya seberapa sih yang cocok buat diri kita. Nah itu ketika kita sudah bisa menemukan hal yang cocok ini ya, yang tidak cocok itu misalkan, ya sudah, itu ketika kita sudah konsekuen ya, insya Allah itu akan cepat sekali membaik gitu. Oke ya teman-teman, itu jadi tentang menu makan ya. Menu makan sudah tahu sendiri lah ya, makanan yang sehat ya, yang sehat tentunya yang dibutuhkan oleh tubuh kita, dan menghindari makanan pantangan ya. Kalau sudah baik kondisinya ya mungkin tidak menghindari total, tapi hanya cukup mengendalikan, porsinya lebih dikurangi. Intinya ya seperti itu teman-teman ya. Jadi mudah saja ya, mudah saja, kita jangan menghukum diri kita sendiri, tapi beri kemerdekaan ya, beri kemerdekaan, dan mental harus kita bangun semangat dari dalam. Itu dengan seperti itu kita yakin bahwa kita itu pasti bisa teman-teman ya. Gitu. Nah kemudian yang terakhir ya, selain menu makan, jadi intinya menu
silahkan disesuaikan dengan kondisi ya dan keadaan. Kemudian yang terakhir adalah tentang makanan tambahan ya, makanan tambahan atau untuk ngemil lah ya. Untuk ngemil ini juga penting tapi tidak penting teman-teman ya. Karena apa? Karena ya kalau misalkan kita makan entah itu banyak, entah itu sedikit, itu sebenarnya memicu asam lambung untuk keluar ya. Jadi asam lambung keluar itu ketika dipancing ada makanan yang masuk, karena asam lambung bertujuan untuk mengurai makanan itu. Ya, nah kalau kita ngemil terus, berarti asam lambung keluar terus. Walaupun keluarnya disesuaikan, kalau yang masuk ke lambung kita sedikit ya imbang, asam lambungnya keluarnya sedikit ya. Tetapi kalau misalkan makanannya banyak, otomatis asam lambung akan menyesuaikan banyak, kan seperti itu ya. Tetapi kalau misalkan kita tidak ngemil ya, kan tidak ada makanan masuk, itu kecenderungannya asam lambung ya tidak keluar ya. Kalau keluar pun ya sedikit sekali, karena tidak ada pemancing makanan yang masuk, itu seperti itu. Jadi ketika teman-teman misalkan sudah merasa nyaman tidak ngemil, ya nggak usah ngemil ya, hanya makan makanan pokok saja ya, misalkan 3 hari sekali, itu malah jauh lebih fit biasanya seperti itu. Tetapi kadang juga kita ini ya, kalau nggak makan-makan kok rasanya gimana gitu ya perutnya, kadang kita harus makan, atau kita mungkin cocok harus ngemil, ya itu udah ngemil aja nggak apa-apa. Yang penting yang dimakan itu yang cocok ya. Kalau saya itu dulu kalau ngemil itu pakai rebusan ya, karena mengurangi minyak waktu itu ya, karena minyak kan tinggi lemak. Nah itu contohnya ada labu kuning rebus ya, ada pisang rebus, kemudian ada singkong rebus, ada talas rebus dan lain sebagainya. Seperti itu, termasuk ubi-ubian itu. Tapi juga nggak terlalu banyak lah, hanya untuk sekedar mengisi gitu aja, supaya kita sepertinya tidak tidak kosong banget seperti itu. Nah dengan seperti itu alhamdulillah semakin baik kondisinya ya. Nah akhirnya berangsur-angsur sedikit demi sedikit menjadi bangkit dan akhirnya menjadi sembuh teman-teman. Itu hanya dengan kita konsisten dengan pola makan yang cocok. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, ketensian psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baik teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.